Malam itu, hujan turun dengan sangat deras membasahi distrik Roncong. Petir menggelegar memekakan telinga, diiringi dengan kelebatan cahaya kilat. Jalanan begitu sepi, karena ini sudah jam 11 malam. Toko-toko di pinggir jalan tutup, hanya terdengar bunyi gemuruh mesin dari pabrik-pabrik yang ada di kawasan distrik Roncong. Pabrik itu memang tidak pernah tidur, siang malam selalu beroperasi. Sesekali ada mobil yang melintasi jalanan. Mobil itu melaju dengan sangat kencang, mencipratkan genangan air di pinggiran jalan. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak seorang lelaki tua tergopoh-gopoh mengayuh beca. Tubuhnya basah kuyup. Sesekali ia mengusap wajahnya agar bisa melihat jalanan dengan jelas. Wajah si bapak tampak panik karena dia membawa penumpang yang tidak biasa. Di dalam beca itu ada wanita yang sedang hamil tua dan hendak melahirkan. Dia adalah Mbak Melati. Begitu orang-orang biasa menyebutnya. Beca yang ia tumpangi hanya ditutupi tirai plastik, sehingga sesekali cipratan air hujan membasahi tubuh Mbak Melati. "Ini masih jauh ya?" rintih Mbak Melati sambil memegangi perutnya. Dia tampak kesakitan. Jabang bayi di dalam perutnya mendesak ingin keluar. "Sebentar lagi sampai, Mbak," ucap si bapak tukang beca. Dia berusaha untuk mempercepat beca itu. Kaki kanannya kadang terpeleset dari pedal karena kondisi pedal sangat licin. "Saya tidak kuat lagi, Pak," ucap Mbak Melati. Cairan mulai menetes di kakinya. "Tahan, Mbak, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit," kata si bapak. Mbak Melati mengerang kesakitan. "Pak, tolong, Pak," rintih Mbak Melati. Dia sudah tidak sanggup lagi menahan jabang bayi dalam perutnya. Si bapak tukang beca pun makin panik. Dia turun dari beca dan langsung mengecek kondisi Mbak Melati. Sudah tidak ada waktu lagi untuk ke rumah sakit. Mbak Melati melahirkan di dalam beca itu. Bukan hanya satu bayi saja, tapi ada dua. Bayinya kembar laki-laki. Si bapak tukang beca menadah bayi Mbak Melati agar tidak jatuh ke tanah. Kedua bayi itu menangis kencang di bawah derasnya hujan. "Bayinya sudah lahir, Mbak," ucap si bapak dengan nada gemetaran. Karena baru kali ini dia memegangi bayi kembar yang baru lahir. Mbak Melati," ucap si bapak. Tapi Mbak Melati tidak menjawab. Kedua matanya terpejam, dadanya tenang. Dia sudah tidak bernyawa. "Tolong," kata si pak tua. Dia berusaha mencari bantuan. Kemudian si bapak lari kecil menghampiri rumah warga yang berada di pinggir jalan. Dia mengetuk-ngetuk rumah itu. "Pak, Bu, tolongin saya," ucap tukang beca. Penghuni rumah itu pun muncul. Dia juga panik saat melihat si tukang beca membawa bayi kembar. Dan tak butuh waktu lama, warga bermunculan dari dalam rumah. Mereka menolong tukang beca dan membawa jasad Mbak Melati ke rumah sakit. "Keluarganya mana?" tanya petugas rumah sakit. "Mbak Melati tidak punya keluarga. Dia hidup sebatang kara di kontrakan," ucap tukang beca itu. "Lalu jasadnya kami serahkan ke siapa?" tanya petugas rumah sakit. "Biar saya yang urus," jawab tukang beca. "Ayah dari anak-anak ini kemana?" tanya petugas rumah sakit. Tampak wajah tukang beca ragu-ragu mau mengatakan sesuatu. "Begini, Bu, almarhum Mbak Melati ini hamil di luar nikah. Saya tidak tahu siapa lelakinya," ucap tukang beca. "Lalu hak asuh anaknya bagaimana?" Petugas rumah sakit itu pun kembali bertanya. Si tukang beca terdiam sejenak. Dia bingung karena tukang beca itu sudah punya banyak anak di rumah. Tidak mungkin dia bisa merawat kedua bayi kembar itu. Kalau bisa, kedua anak ini diadopsi saja oleh orang yang membutuhkan, ucap si tukang beca. "Ya sudah, biar anak itu tinggal di rumah sakit dulu daripada terlantar," ucap petugas rumah sakit. Tukang beca itu pun menyetujuinya. Memang hidup Mbak Melati ini tragis. Semasa hidupnya, dia adalah buruh di salah satu pabrik agar. Upahnya kecil, tapi kerjanya berat. Semenjak kedatangannya di distrik Roncong, tidak ada yang tahu tentang asal-usul Mbak Melati. Dia begitu tertutup pada masyarakat. Yang paling dekat dengan Mbak Melati adalah tukang becak langganannya. Kalau mau berangkat kerja, pasti Mbak Melati naik beca si bapak itu. Kemudian saat warga tahu kalau Mbak Melati hamil, distrik Roncong pun geger. Mereka semakin mengasingkan Mbak Melati. Tidak ada yang mau menegur wanita itu karena mereka menganggap Mbak Melati sudah mengotori distrik dengan kelakuannya. Sebenarnya Mbak Melati ini adalah korban dari kebiadaban mandor di pabriknya. Ia sempat berpacaran
pacaran dengan mandor itu. Dan setelah Mbak Melati hamil, sang mandor tidak mau tanggung jawab. Bahkan dia memecat Mbak Melati dari pabrik. Alhasil kehidupan Mbak Melati semakin sulit saja. Satu demi satu dia harus menjual perhiasannya demi kebutuhan hidup. Puncaknya, Mbak Melati meninggal setelah melahirkan anak kembar di atas beca. Jasadnya tidak dikubur di pemakaman umum karena tidak ada yang mau menanggung biaya pemakaman. Jasad wanita itu akhirnya dikubur di bawah pohon kedongdong yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Pohon itu berbatasan langsung dengan tembok pabrik sendal yang sudah tidak beroperasi. Warga hanya membuat gundukan kecil sebagai penanda. Lambat laun, gundukan itu akan rata dengan tanah dan tidak ada yang tahu kalau di sana ada jasad yang terkubur. Sementara itu, nasib anak kembar Mbak Melati masih terkatung-katung di rumah sakit. Sudah 1 bulan lamanya semenjak anak itu diantarkan tukang beca, namun belum ada orang yang mau mengadopsi mereka. Hingga pada suatu pagi yang cerah, ada sebuah mobil mewah yang terparkir di depan rumah sakit. Dari mobil tersebut turunlah seorang wanita cantik yang berpakaian mewah. Wanita itu adalah Nyonya Ani. Dia janda kaya raya yang tak kunjung punya anak. Nyonya Ani sudah menikah 5 kali, tapi selalu cerai karena wanita itu tidak bisa memberi keturunan. Setelah berpikir keras dan melalui pertimbangan yang cukup lama, akhirnya Nyonya Ani memutuskan untuk tidak lagi menikah. Namun dia mau mengadopsi anak agar hidupnya tidak kesepian. Nyonya Ani kala itu dapat kabar dari salah satu kawannya yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit. Katanya ada 2 orang anak kembar yang siap diadopsi. Nyonya Ani tertarik untuk melihat kedua anak kembar itu. "Selamat siang, ada yang dapat kami bantu?" sapa resepsionis saat Nyonya Ani memasuki ruang lobi rumah sakit. "Saya mau lihat anak yang siap diadopsi," ucap Nyonya Ani dengan sangat ramah. "Oh, silahkan Bu, mari saya antar," kata petugas resepsionis. Nyonya Ani berjalan menyusuri koridor rumah sakit hingga sampailah dia di ruangan bayi. Kemudian wanita itu masuk ke dalam ruangan tersebut. "Ini bayi kembarnya Bu," ucap petugas resepsionis. Tak lama kemudian ada dokter yang mendekat. Dia adalah kawannya Nyonya Ani. "Bagaimana? Kau jatuh cinta sama mereka?" ucap dokter itu. "Mereka benar-benar mengagumkan." "Siapa nama mereka?" tanya Nyonya Ani. "Belum punya nama. Pihak rumah sakit tidak punya hak untuk memberi mereka nama. Biar orang yang mengadopsi mereka yang nanti akan memberikan nama pada kedua anak kembar ini," timpal sang dokter. "Baik, tolong urus administrasinya ya. Aku mau adopsi mereka berdua," sambung Nyonya Ani. Sang dokter pun tersenyum. Dia senang. Setelah sekian lama, akhirnya kedua anak kembar ini bertemu dengan takdirnya. Tentu takdir yang baik bagi mereka berdua. Karena diadopsi oleh janda kaya raya yang belum pernah punya anak. Pasti Nyonya Ani sangat senang pada mereka berdua. Setelah semua administrasinya diurus, Nyonya Ani langsung membawa kedua bayi kembar itu masuk ke dalam mobil. Kebetulan dia sudah punya babysitter untuk membantunya merawat bayi. Beberapa saat kemudian, mobil mewah tersebut pergi meninggalkan rumah sakit. Sekitar 30 menit kemudian, mobil mewah itu akhirnya tiba di sebuah rumah besar dan megah. Itu rumah milik Nyonya Ani. Rumah itu punya 5 orang pembantu termasuk babysitter. Para pembantu menyambut kedatangan anak kembar yang baru saja diadopsi. "Nyonya mau kasih nama apa buat anak kembar ini?" tanya salah satu pembantu. "Aku tidak mau kasih nama yang umum untuk anak kembar seperti Alvin Alvan atau Bimo Bima. Aku mau kasih nama yang berbeda untuk mereka," ucap Nyonya Ani. "Kalau gitu aku akan kasih nama Bara untuk sang kakak dan untuk adiknya aku kasih nama Harjo," kata Nyonya Ani. Hari demi hari pun berlalu. Nyonya Ani tidak banyak berinteraksi dengan anak angkatnya itu. Yang sepenuhnya mengurus kebutuhan sang bayi adalah babysitter. Sementara Nyonya Ani sibuk dengan urusan bisnis di luar. Semua pembantu di rumah itu tidak ada yang tahu soal bisnisnya Nyonya Ani. Yang jelas, semakin hari rasanya Nyonya Ani semakin kaya saja. Ia sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang besar seperti politikus dan pembisnis. Hingga di suatu malam, bisnis yang dijalankan Nyonya Ani mulai terbongkar. Dia ternyata adalah seorang makelar yang menyediakan jasa untuk menghabisi nyawa orang. Anak buahnya Nyonya Ani malam itu
datang ke rumah. Dia tampak panik. Segera Nyonya Ani menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Jamal? Apa kau sudah menghabisi lelaki itu?" ucap Nyonya Ani. "Belum, Nyonya. Dia ternyata punya pistol. Si Ihsan tewas kena tembakan di dada. Masih untung saya bisa lolos," ucap Jamal. "Aduh, kira-kira Ihsan sudah benar-benar tewas atau masih sekarat ya?" tanya Nyonya Ani. "Pasti sudah tewas, Nyonya. Dia tidak akan selamat," ucap Jamal. "Syukurlah kalau gitu. Soalnya kalau Ihsan masih hidup, aku takut dia membocorkan organisasi kita," ucap Nyonya Ani. "Lalu bagaimana dengan targetnya, Nyonya?" tanya Jamal. "Kau tenang saja, nanti aku pikirkan lagi. Lelaki itu harus tewas sesegera mungkin. Klien kita sudah bayar ratusan juta," ucap Nyonya Ani. Obrolan Nyonya Ani dan Jamal terdengar oleh babysitter. Dia kaget saat tahu fakta sebenarnya tentang bisnis Nyonya Ani. Babysitter itu pun kemudian naik ke lantai 2. Namun, tiba-tiba saja ia terpeleset. Nyonya Ani menyadarinya. Buru-buru dia menghampiri sang babysitter. Nyonya Ani mengancam babysitter itu agar tutup mulut. "Kau tidak boleh membocorkannya dan jangan pernah berpikir untuk berhenti kerja di rumahku. Kalau kau berhenti, maka kau akan tanggung akibatnya," ucap Nyonya Ani. Tampak babysitter itu ketakutan mendengar ancaman Nyonya Ani. "Ampun, Nyonya, saya janji akan turuti apa kata Nyonya," ucap babysitter sambil memasang wajah ketakutan. Setelah itu, Nyonya menyuruh babysitter untuk masuk ke dalam kamarnya. Malam itu benar-benar kacau. Baru kali ini ada pembantu yang berani menguping pembicaraan Nyonya Ani. "Nyonya, sebaiknya kita habisi saja babysitter itu. Terlalu berisiko kalau kita biarkan dia hidup," kata Jamal. "Jangan, dia adalah babysitter untuk anak-anakku. Aku yakin dia tidak akan berani bongkar rahasia ini," ucap Nyonya Ani. "Baik, Nyonya, kalau gitu saya pamit pulang ya," ucap Jamal. Dia pun pergi meninggalkan rumah Nyonya Ani. Keesokan harinya, target Nyonya Ani sudah tewas. Wanita itu benar-benar gerak cepat. Dia punya banyak anak buah rahasia yang bisa menghabisi nyawa orang dalam waktu yang sangat singkat. Selama bertahun-tahun, organisasi rahasia itu tidak pernah terbongkar oleh polisi. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, kedua anak angkatnya Nyonya Ani sudah tumbuh dewasa. Uniknya, Bara dan Harjo tidak pernah mengenyam pendidikan konvensional atau pendidikan umum. Dia menjalani homeschooling. Guru yang datang ke rumah untuk memberi materi pelajaran pada Bara dan Harjo. Hal itu berlangsung cukup lama. Setelah umur mereka menginjak 20 tahun, kedua anak kembar itu tidak lagi mengikuti homeschooling. Nyonya Ani yang kini semakin tua, dia mulai terpikir untuk mewariskan bisnisnya itu pada kedua anak angkatnya. Di suatu malam, Nyonya Ani memanggil kedua anaknya itu. Dia mau mendoktrin anaknya agar punya nyali dan mental baja. "Nah, Mama sekarang sudah semakin tua. Mungkin ini saatnya Mama mulai jujur ke kalian soal bisnis yang Mama jalani selama ini," ucap Nyonya Ani. Bara dan Harjo duduk di atas sofa besar berwarna merah. Mereka mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulut Nyonya Ani dengan seksama. "Sebenarnya Mama punya organisasi rahasia. Tugasnya untuk menghabisi nyawa manusia," ucap Nyonya Ani. Mendengar perkataan itu, Bara dan Harjo sangat kaget. Wajah mereka mulai tegang. Nyonya Ani kemudian mengeluarkan tumpukan foto dari dalam laci. Dia meletakkan foto-foto itu di atas meja. Penampakan dalam foto sangat mengerikan. Harjo dan Bara tidak bisa berkata apa-apa. Setiap bulan ada klien yang minta organisasi Mamah untuk menghabisi seseorang. Bayarannya ratusan juta. "Kalian harus mulai terjun ke bisnis Mamah," ucap Nyonya Ani. Bara pun tersenyum. Tampaknya dia mulai tertarik dengan bisnis yang selama ini dirahasiakan oleh mamahnya itu. Lain halnya dengan Harjo. Wajahnya masih tegang dan seperti tidak mau terima kenyataan kalau mamahnya punya bisnis yang sangat mengerikan. Foto itu adalah potret korban yang menjadi targetnya Nyonya Ani. "Tapi sebelum kalian memimpin usaha Mamah, kalian harus dilatih terlebih dahulu," ucap Nyonya Ani. "Itu artinya?" tanya Harjo. "Ya, kalian akan ikut bersama anak buahnya Mamah untuk menghabisi nyawa target," ucap Nyonya Ani. Bara dan Harjo manut saja apa kata mamahnya itu.
Mereka harus memberanikan diri untuk melakukannya. Keesokan harinya, Bara dan Harjo ikut bersama anak buahnya Nyonya Ani. Target mereka bukanlah orang sembarangan. Untuk itu, Nyonya Ani mengirim 4 orang termasuk Bara dan Harjo untuk melumpuhkan sang target. Mereka berangkat ke lokasi menggunakan mobil sedan warna hitam, lalu melintasi jalanan yang amat sepi. Hingga tibalah mereka di sebuah rumah besar bercat putih. Itu adalah rumah seorang pengusaha. Mungkin saja sang pengusaha itu ada masalah dengan kliennya Nyonya Ani. "Turun di sini saja," ucap lelaki berambut keriting. Segera mereka turun dari mobil dan langsung mengenakan cupluk warna hitam. "Ingat," kata Nyonya, "kalau ada sesuatu yang terjadi pada kita, jangan sampai kita bocorkan rahasia organisasi. Jaga nama baik Nyonya," ucap si lelaki berambut keriting. Dia adalah pemimpin dalam misi tersebut. Semua mengangguk. Mereka pun memanjat pagar tembok dan masuk ke dalam rumah sang target melalui jendela. Malam itu misi berhasil dijalankan dengan sukses. Mereka menyerang si pengusaha saat ia sedang tidur pulas. Si pengusaha itu pun terkapar tak bernyawa. Segera mereka keluar dari rumah itu dan pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya, kabar buruk tentang meninggalnya sang pengusaha tersebar luas di media massa. Nyonya Ani sangat puas dengan kinerja kedua anaknya itu. Kelak, merekalah yang akan menjadi pemimpin organisasi. Ya, Bara dan Harjo, mereka punya bakat dan insting yang sangat mengerikan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.